kerja kan tiket ya kan masih sore mau nyari apa masih chattingan dengan anak saya kan itu nambah penghasilan lagi namanya masih jam 7 sekitar waktu itu kita ya sepertinya iya videonya mau jemput penumpang dapat dari Malang terus nyampe Ororombo setelah nyampe Ororombo dapat penumpang ke anak tuh tempat itu masih tempat kecelakaan itu. Nah di situ bapak masih ngomong ke pelanggan yang intinya itu terlalu Pak kurang dur kan gitu. Tolong angkat telepon saya aja biar jelas chattingannya seperti itu. Bapak masih nelpon posisi sudah minggir nunggu penumpang mau nelpon ternyata ada bisnis loan dari belakang. Nah di situ terjadinya bapak nggak ada 100 meter diseret sama bis itu menurut Bu Dewanti pada saat kaji agama sih kenapa harus ngambil bapak dulu jadi korban dituduh dimanapun kan aja. Nah mobil itu saat sudah berhentinya waktu sudah nyeret dorong mobil bapak 300 meter sampai berhenti dan tahu-tahu kejadiannya bapak sudah nggak ada itu langsung meninggal di tempat itu ya nggak tahu saya waktu itu kan yang namanya shock ya nggak percaya sampai 7 hari sampai berapa kita yang nggak percaya kalau bapak sudah nggak ada gitu loh sama Pak Polsek Pak Camat 2 kali terima pun tetap nggak ngerti kalau bapak itu ya antara percaya dan tidak namanya musibah masih. Bapak atas nama siapa Bu? Pak Agus ya. Pak Agus Haryanto. Waktu itu kan mau dipanggil ya Pak ya, dipanggil untuk sidang. Langsung saya sebelum pas apa itu dimintai keterangan ya seperti ini ke Polsek Batu. Sampainya di Polsek Batu, terus terang saya gak minta apapun biar jalannya bapak tenang, tapi untuk digantikan sejumlah apa itu kendaraan bapak saya nggak minta baru atau diperbaiki, saya hanya minta sejumlah uang untuk menambah biar bisa menutup resiko yang ditinggalkan kan gitu. Saya punya hutang kan gitu Pak di Mandiri ya Pak Bu katanya itu nanti bisa dikatakan di persidangan. Nah setelah berapa bulan sampai 6 bulan ya baru dipanggil 6 bulan itu dipanggil setelah kejadian dipanggil untuk sidang bisa datangi enggak ya memang itu yang ditunggu biar urusannya cepat kelar karena saya sudah dikejar-kejar oleh pinjaman kan gitu. Pada saat di pengadilan nggak boleh didampingi siapapun, terus saya langsung ngomong ke Pak Hakim, jaksa bilang gini mau ditunjukkan barang bukti dan lain sebagainya karena saya sebagai saksi saja ya Pak waktu itu. Saya bilang saya nggak ingin tahu kendaraannya kayak apa, saya nggak mau tahu, jangankan kendaraannya, fotonya saja saya nggak mau diperlihatkan biar bapak tenang, saya anggap bapak masih kerja. Tapi permintaan saya, tolong saya punya pinjaman di rumah yang untuk anggunan itu ditebus. Karena apa? Sekarang penghasilan sama sekali nggak ada. Apapun sudah nggak ada. Terus saya nyari apa lagi? Makan pun kan pres-presan. Saya bilang gitu. Bagaimana caranya rumah saya diselamatkan? Cuma itu permintaan saya di Pak Hakim. Bagaimana caranya rumah saya itu diselamatkan? Terus Pak Hakim bilang, ya itu dengar yang PO-nya dibutuh itu dengar Ibu cuma minta itu, tolong diprioritaskan. Seperti itu. Saya hanya itu tuntutan saya nggak mau neko-neko, nggak mau urusan. Saya terus terang pada saat saya minta mobil saja senilai harga mobil yang sudah itu, karena saya masih punya jasara harja. Karena jasara harja 50 juta itu nggak sampai berapa bulan namanya kebutuhan yang tak terduga semakin terasa ya Pak ya, otomatis kan uang itu habis. Nah, dengan habisnya uang itu, umpama pada saat itu saya dipanggil ke Polsek langsung jas uang mobil itu dikembalikan, saya nggak punya hutang, saya nggak neko-neko, saya nggak minta apapun. Tapi berhubung memang peraturannya seperti itu,
nggak tahu berbelit atau memang sudah seperti itu, saya nggak paham hukum ya Pak ya. Sampai 6 bulan nggak ada panggilan, nggak ada keputusan, otomatis saya hanya ingin rumah saya diselamatkan, cuma itu. Bilangnya iya, tapi sampai detik ini itu pun nggak ada dari pihak manapun untuk menghubungi saya. Ada menghubungi saya PO, istrinya PO, minta nomor rekening saya, tapi dengan syarat saya harus membebaskan suaminya. Sebulan mau dikasih 1 juta, selama 20 bulan ini WA-nya masih saya simpan. Terus saya tanya, kalau 1 juta untuk saya terima kasih. Terus urusan rumah saya mana? Ya nanti saya dulu kan kalau suami sudah keluar, ngomongnya seperti itu. Ya saya nggak mau Pak, jangankan seperti itu, kejadian kapanpun kalau sudah istilah kekeluargaan dikasih 1-2 kali hilang Pak. Sedangkan beliaunya rumahnya di Bali sana, saya nuntut kemana? Saya hanya memperjuangkan gimana caranya rumah saya itu terselamatkan. Saya harus berteduh di mana? Kalau yang untuk bayar nggak ada, terus di pihak PO nggak ada tanggung jawab, di pemerintahan bisanya hanya menuntut hukum. Nah ini harus perdata itu menuntut lagi untuk hak ganti rugi. Nah, sedangkan ganti rugi kan harus ada pengacara. Kalau saya nggak ada uang sama sekali, harus nyari kemana? Saya sudah buntu, bisa makan itu sudah bersyukur kan gitu Pak. Ini baru juga. Kan ini pun baru kemarin tanggal 17 Agustus diresmikan, dipinjami, belum bayar, bisa dicek di Balai Desa. Kamu Bulan sedang 6 ada kok, tanggal pira ya ada? Bulan 6-an kalau nggak salah, 6 bulan berjalan seperti itu. 7 Bulan 6 maksudnya bulan 6 kemarin. bulan 6 kemarin itu meninggalnya bulan apa? kan meninggalnya bulan 1. Bulan 1. Yang 7 bulan kemudian ya 6 bulan. 6 bulan kemudian baru Ya. dipanggil untuk Oleh, sidang. ya. Nah kemarin bulan 8 baru pemberitahuan disuruh ngambil mobil. Saya bilang ke Pak Jaksa, saya kan sudah bilang Pak, jangankan melihat mobil itu, saya serahkan adik saya mau diapakan, saya nggak mau tahu, juga nggak ingin tahu. Saya nggak mau luka lama itu membayangkan suami saya kayak apa kalau lihat mobil itu. Sampai sekarang pun belum saya ambil. Nah terus gimana, ini ada chattingannya sama Pak Jaksa, tahu-tahu bilang bahwa putusan itu sudah inkraf. Inkraf itu apa Pak? Saya orang awam. Inkraf itu sudah ketetapan, hukum ketetapan bahwa dihukum 1 tahun 6 bulan. Itu untuk PO apa untuk sopir? Saya tanya gitu, nggak dibales. Ibu ke kantor aja. Nah kalau ke kantor saya melihat mobil kan bengong lagi gitu loh Pak. Mobilnya di mana sekarang? Unitnya? Saya dititipkan di Bendo, ya di Sub. Itu dari kejaksaan lama. Oh. Sedangkan kita rata-rata disuruh ke LBH ya Pak ya. Jenis mobilnya apa? Avanza. Bukan, itu loh Pak, Suzuki Datsun Goplus itu loh. Oh, Datsun Goplus Tahun? yang hitam. 2016 kalau nggak salah. Saya nggak begitu paham Pak, dengan yang penting bisa untuk kerja, cuma itu toh. Ini ada kerja terus bisa nyicil Bukan kan gitu. Memang saya itu belinya mobil kontan, tapi ngambilnya uang di bank. Dilisingkan. Namanya. ya kan Saya kan mengambil bank. punya SHM. Iya, terus rumah. SM. Oh, SM rumahnya yang Rumah yang dimasukkan ke itu bank. sudah sampai saya sampaikan Bank Pak itu Hakim untuk untuk beli mobil. Oke. Nah, seperti itu. Nah, senilai berapa? Apanya Pak? Harganya? Waktu itu. Waktu itu ya 110 Pak. Baru ya? Bukan, sudah second. Heeh. Second itu 110. Pada saat berapa tahun yang lalu itu Iya. kan pinjamnya sudah berkali-kali, kan lancar Grab dari Iya, Gojek ada itu tadi, penghasilan. ada penghasilan kan. Setelah itu nggak ada penghasilan. Setelah Bapak nggak ada ya sudah terakhir kan seperti itu. Biasanya Bapak kan setoran, tertib Iya, iya. seperti biasanya di sana untuk ini dan itu. Berarti SHM-nya rumah, Cuma di koperasi apa bank? Bank Mandiri. Oh, Iya. Nah sedangkan di bank Pak, diterangkan waktu di pengadilan bilang itu kan ada asuransinya. Maaf, memang di peraturan pun ada asuransinya. Ah. Tapi mengingat Bapak dan saya usianya sudah 60, asuransi tidak ada. Dan saya sudah tanda tangan bahwa kalau terjadi sesuatu, baik saya atau Bapak yang ada, itu yang di rumah yang menanggung. Karena sudah ada asuransinya gitu loh. asuransi. Urusan izin jiwa untuk pinjam di bank itu loh Pak. Oh iya.
menguasai kendaraan pun juga enggak karena faktor usia itu tadi. Ya Arjosari. Itu pengadilan, Bu. Maksud jajak yang menyampaikan siapa? Pada Saya saat menanyakan ke Minan aja. waktu yang kemarin Ah. Pak Roy Pak Roy Batu, yang di Batu, Kejaksaan Batu. Kejaksaan Batu. Namanya? Pak Roy. Tapi pada saat yang di Malang bukan Pak Roy lagi, tapi Oh, Pak iya. siapa gitu ganti lagi gitu. Saat persidangan yang datang kan 6, padahal 30 orang itu Pak ya. 10 orang itu Itu rata-rata ternyata nggak dipanggil, yang dipanggil cuma 6, dikira yang sudah nyerah-nyerah itu saja. Nah, sedangkan ada yang dipanggil, nggak ada dipanggil sekali, tapi pada saat hari H malah nggak didatangkan, alasannya nanti berikutnya. Tahu-tahu putusan selesai gitu loh. jadi waktu di persidangan korban itu yang hadir berapa? Cuma 6 orang, termasuk saksi, ibu. nah termasuk saya. Nah, memang dipertemukan PO, Ya. sopir dan lain sebagainya, Nah. tapi tidak diperkenankan ngomong dengan langsung korban atau saksi, tapi ngomongnya sama langsung Pak Hakim, Pak. Ada Disuruh mendahulukan, diprioritaskan. diprioritaskan. Keinginan Untuk ibu kan terkait dengan pinjaman di pinjaman. bank. Nah, senilai berarti totalnya berapa, Bu? Di bank 130. 130 waktu itu punya menyanggupi apa gimana? Ya saya nggak tahu, yang jelas beliaunya kan niat saya ingin nangis saja karena dari 6 orang itu nggak ada yang bisa ngomong. Yang ngomong lantang cuma saya, minta itu, yang lainnya malah di belakang persidangan baru tanya ini itu seperti itu. Oh, lah ya. Waktu itu jenengan kan sudah diarahkan sama Pak Hakim Apa? PU-nya ya. PU-nya, PU-nya saya tahu sudah. langsung didatangi, langsung omong. Tapi Wah, nggak ada tindak lanjut. keinginan ibu hanya minta Rumah itu diselamatkan. itu. Artinya dari pihak PU sempat ngomong apa di Bisa. Nggak ngomong apapun, semua semua peristiwa kita sebagai saksi nggak ada yang dibantah, semua iya, seperti itu diakui di dalam Iya, dalam artian nggak ada yang merekayasa atau mengarang bahwa semua yang dilaporkan baik saksi atau apapun itu memang iya aja, Sama PU-nya dia kan. diiyakan kecuali perkataan supirnya yang senior malahan bahwa pemberitahuan itu setelah PO-nya tahunya setelah kejadian ini dan itu, debatnya itu cuma itu, bukan yang manfaatnya dengan kita. Ya, ya. Jadi waktu ibu menyampaikan keinginan untuk menyelamatkan rumah itu PU-nya iya gitu. Saya nggak paham bilang iya atau enggak, tapi instruksi dari Pak Hakim itu ibu dahulukan, saya tahu persis. Ya. Dianya cuma ngangguk-ngangguk gitu saja. Iya, PO-nya. Nah, terus saya pun juga WA, saya sampaikan ke istrinya PO. Istrinya PU itu maksudnya gimana? Istrinya kan disuruh untuk menghubungi saya. Istri supir apa istri PU-nya? Istri PO. Perusahaannya. Iya, Pemilik ya? iya pemilik. Atas nama siapa? Putu siapa itu ya Pak ya? Tapi Itu tak tulis pemiliknya ya? PO. Saya tulis Yang komunikasi istrinya. istrinya. Terus menghubungi ibu seperti apa? Ya menghubungi saya, menanyakan ya ini biar jelas lebih baik. Settingannya saya tunjukkan gitu aja ya Pak ya. Ada grup Laka, sebutnya Kang Bisra. PK beliaunya bukannya nggak ngedumel Laka, tapi melangkah tidak bisa, mereka orang awam seperti saya. Oh, gitu. Seperti itu. Karena harus melangkah, masa sudah jatuh tertimpa kaki. Ternyata ada uang. Terus akhirnya ya diarahkan seperti ini. Bahkan ada yang bilang kalau memang kelakaannya ada di Batu, tapi proses untuk minta ganti rugi itu harus kembali, itu berat pun juga paham. Kan nggak mereka pun masih belum gerak juga, sih mendukung mereka kan mau minta Ademan yang akan memviralkan. Ya pernah viral, saya selamatkan. Jadi kan masih dan untuk melangkah seperti ini, mintanya perlindungan di mana atau apa seperti itu Pak. Harapannya pernahnya tak puas nyawa dan lain sebagainya kok cuma 1 tahun 6 bulan pertama hukumannya untuk PO. Kedua, yang bener-bener kaget ya Pak ini, nggak pernah dipanggil, nggak pernah dikasih informasi apapun, dipanggil sekali untuk saksi, tahu-tahu divonis langsung ditahan karena nggak ada dan lain sebagainya. Itu sudah apa tadi bahasannya, sudah putusan
valid bahwa dihukum 6 bulan. Soal minta ganti rugi, tanya PO-nya. Cuma itu kecewa berat Pak. Masa nyawa suami saya dihargai cuma segitu, penghargaan nggak ada, terus nasib saya bagaimana? Seperti itu Pak. Rata-rata seperti itu. Belum trauma, sih belum percaya kalau bapak sudah nggak ada dan lain sebagainya. Enggak, ya, itu untuk bukan untuk partisipasi, bantulah ngomongnya Itu berbeda. seperti itu. Memang Itu saya kan dikasih 2 itu juta. bisa kan layatan. Layat ya gini. Ya cuma itu, karena saya itu mau dimintai tanda tangan damai biar bapak keluar bisa menggantikan mobil, katanya seperti itu. Nah, sedangkan yang saya resahkan Pak, sudah mau setahun saya nggak ada penghasilan, nggak ada apapun, sedangkan bank ngejar-ngejar terus saya harus bagaimana lagi kalau sampai rumah saya satu-satunya peninggalan beliau disita bank. Saya harus berteduh di mana, nggak ada atau yang membantu saya untuk memperjuangkan hal ini.